Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran bil qalam jilid 4, masih dalam kompetensi waqaf, namun fokus pada waqaf 8 huruf atau berhenti pada 8 huruf yang didahului oleh sukun. Perhatikan, 8 huruf itu adalah pertama ra, kemudian dhad, lam, mim, nun, wawu, ha dan ya yang didahului oleh sukun. Maka bagaimana prakteknya? Perhatikan contoh berikut. Ra misalnya, min alfi syahrin, ternyata harus diwakafkan syahrin, maka ra-nya harus disukun. Dan sebelum ra, ha-nya juga ada sukun. Maka cara bacanya perhatikan, min alfi syahr. Didengarkan? Min alfi syahr. Jadi ra-nya masih tetap kedengaran walaupun samar, memang harus dibaca samar. Kemudian ha-nya tetap dan tidak boleh berubah. Contoh berubah seperti ini. Min alfi syahr. Jadi ha-nya dibaca her, tidak boleh. Maka ha disukun tetap kondisinya syah. Kemudian dikasih ra yang samar, namun tetap kedengaran huruf ra. Min alfi syahr. Min alfi syahr. Ya. Sekarang coba diulang sampai bisa. Sekarang kita lanjut kepada huruf dhad, huruf berikutnya. Maka ketika dhad diwaqaf, ternyata sebelumnya ada ra sukun seperti contoh berikut, atau huruf apa saja yang sukun, dan dha-nya huruf dhad itu waqafkan disukun. Maka cara bacanya fil ardi, ketika diwaqafkan menjadi fil ard. Nah, ini juga sama, huruf ra tetap fil ard. Ya, kemudian dikasih dhad fil ard. Fil ard. Ya. Jadi bukan fil ard, bukan gitu. Ard malah salah. Kenapa? Karena ra-nya tidak boleh berubah. Huruf ra yang disukun tetap fil ard. Silahkan diulang sampai bisa. Sekarang perhatikan berikutnya. Huruf lam. Ketika huruf lam diwakafkan, ternyata sebelumnya ada juga huruf yang disukun. Seperti contoh berikut, bil adli. Lah, lamnya ternyata diwakafkan maka harus sukun. Maka cara bacanya adalah bil adl. Lihat, ad itu karena dalnya harus wakaf, kemudian dikasih lam yang samar. Bil adl. Bil adl. Ya, kedengaran masih lamnya walaupun itu samar, dan memang harus dibaca samar. Tapi tetap kedengaran lam sukunnya. Bil adl. Ya. Yang kurang tepat bil adl, itu kurang tepat. Adl. Ya. Jadi bacanya bukan qalqalah bil adl, bukan gitu, tapi bil adl, itu enggak tepat. Bil adl. Jadi qalqalahnya atau mantulnya dal langsung kepada lam yang dibaca samar. Bil adl. Nah, sekarang perhatikan contoh berikutnya. Mim sukun. Ketika mim sukun diwakafkan, sebelumnya ada huruf yang juga disukun, maka bacanya contoh seperti berikut. Bil ilmi dibaca bil ilm. Berarti kan bukan bil ilm. Kalau bil ilm kurang tepat. Kenapa lam tidak boleh berubah? Bil ilmi. Maka tidak boleh juga dibaca mi, tapi nampak samar huruf mimnya. Bil ilm. Bil ilm. Ya, jadi lam ada sedikit sifat yang ada sisa suaranya bil il, kemudian langsung ke mim. Bil il. Maka tidak boleh bil ilm itu tidak boleh. Bil il. Ya. Sekarang perhatikan contoh berikutnya. Huruf nun. Maka ketika nun disukun karena wakaf, ternyata sebelumnya ada huruf juga yang disukun. Contoh seperti berikut. Itu kal ihni. Nunnya nanti disukun, maka cara bacanya ketika diwakaf atau disukun kal ih.
Nah, ini juga hati-hati. Haknya yang disukun hak ya, atau sukun yang pertama di hak, kal-ih, harus tetap. Kemudian dikasih nun yang samar, kal-ih, kal-ih. Nah, jadi nunnya akan kedengaran, tapi tidak boleh dibaca kal-ihan ya. Kal-ihn, aihin itu tidak boleh. Kal-ih. Nah, jadi nunnya kelihatan samar. Berikutnya juga contoh pada huruf H. Diperhatikan. Itu ada wastaghfirhu. Nah, haknya harus diwakofkan, berarti disukun. Padahal sebelumnya ada ro, sukun. Maka roknya tidak berubah. Haknya harus kelihatan dibaca samar. Wastaghfirhu, maka bacanya wastaghfir. Fir, kasih hak. Fir. Wastaghfir. Ya. Itu contoh ketika huruf 8 ini yang harus dibaca wakof, sebelumnya ada sukun. Kita tambah lagi, perhatikan habis hak, huruf berikutnya wawu. Contoh billawi. Lah, sebelum wawu nanti diwakofkan ternyata ada win yang disukun. Maka bacanya billawi menjadi billau. Billau. Ya, perhatikan billau. Ya. Jadi tidak boleh billawi, tidak boleh. Billau. Jadi kelihatan lau. Wawu ketika disukun bagaimana? Wawu sukun dibaca bau. Nah, bau, maka billau. Ya, win ke wawu. Wawu yang disukun bacanya samar. Kayak wawu sukun dibaca bau, maka tinggal au itunya tok. Ya. Billau. Nah, berikutnya ketika ya sukun juga sama. Perhatikan di situ bil hadyi, maka bacanya bukan bil hadi, bukan gitu. Bil had. Had kemudian ke ya. Lah, bil had. Sekali lagi bil had. Nah, bukan bil hadi ya, bil hadi. Yi, tapi tidak dibaca y-nya, nggak boleh kelihatan dibaca yi, nggak boleh gitu. Tapi sukun ya-nya. Maka ketika ya sukun dibaca bagaimana? Ya sukun dibaca bai, maka bil hadi. Bil hadi. Nah, bisa difahami? Sekarang kita praktekkan pada bacaan-bacaan yang sudah ada di Al-Quran. Perhatikan contoh ro yang sukun tadi. Lihat. Maka bacanya khairum min alfi syahrin, ketika diwakafkan khairum min alfi syahr. Nah, kedengaran syah. Ro-nya kelihatan. Coba bersama, cepat, tegas, benar. Khairum min alfi syahr. Sekarang berikutnya. Wa yufsiduna fil ardi, maka dibaca bagaimana ketika wakaf bersama dengan Ustaz? Wa yufsiduna fil ard. Fil ard. Baru kasih dot. Wa yufsiduna fil ard. Nah, kemudian berikutnya lam yang diwakafkan sebelumnya ada huruf sukun. Fal yumlil waliyuhu bil adl. Bil adli, ketika diwakafkan dibaca fal yumlil waliyuhu bil adl. Sekali lagi fal yumlil waliyuhu bil adl. Nggak boleh adl ya, bil adl, kemudian kasih lam adl. Nah, sekarang perhatikan contoh berikutnya. Mim yang diwakafkan sebelumnya ada huruf sukun. Fima laisa lakum bihi il. Nah, il kemudian tutup ke mim, tapi tidak boleh lamnya berubah ilm, tidak boleh. Sekali lagi bersama. Fima laisa lakum bihi il. Nah, sekarang berikutnya nun sukun atau nun yang diwakafkan sebelumnya ada huruf sukun. Watakunul jibalu kal ihni, maka bacanya
Wa takunul jibalu kal'ih. Nah, tidak boleh aihen, tidak boleh. Kal'ihin, tidak boleh. Maka haknya tetap ada suara sisa. Kal'ih. Sekarang berikutnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ketika diwakafkan, perhatikan. Fasabbih. Perhatikan ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi roknya tetap fir, kemudian kasih hak. Wastaghfir. Ya. Sekarang berikutnya, ini dilatih ya, terus perhatikan berikutnya. Ada wawu yang akan diwakafkan, sebelumnya ada huruf ghin sukun. Maka cara bacanya la yu'akhidhukumullahu billagwi. Cara bacanya la yu'akhidhukumullahu billahu. Nah. Sekarang perhatikan contoh berikutnya, yaitu bil hadyi. Maka cara bacanya adalah bil had. Ya. Ini semua dipelajari. Kalau sudah mampu dan bagus, kita baca dengan lagu Ros 4 nada. Bersama, langsung ta'awud dengan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu pertama langsung khairum min alfi syahrin, diwakafkan. Khairum min alfi syahr. Nah, syahr. Yang kedua, lagu berikutnya, lagu 2. Wa yufsiduna fil ard. Berikutnya, falyumlil waliyuhu bil ad. Ya, kol-kolannya tetap harus kelihatan bil ad. Ad, ya. Namun sedikit berkurang kol-kolannya karena harus langsung masuk ke lamnya. Falyumlil waliyuhu bil ad fima laysa lakum bihi ilm. Ya, kemudian berikutnya wa takunul jibalu kal'ih. Ya, ih. Ya, tapi tidak boleh aihen ya. Kal'ih. Berikutnya, lagu kedua. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Berikutnya, lagu 3. La yu'akhidhukumullahu billahu. Sekali lagi. La yu'akhidhukumullahu billahu. Nah, sekarang yang terakhir bil hadi. Nah, tapi tadi bil hadi nggak boleh ya. Bil had. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus dilatih karena ini salah satu kompetensi yang juga lumayan sulit dan harus dibiasakan biar tidak salah ketika nanti evaluasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.